Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First, let me introduce myself. My name is Merta Dinda. I am student at Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia with ID study number 254119090. Okay, in this video I will be explain about ilmu ekonomi makro. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu ilmu ekonomi makro. Kalau mendengar kata ekonomi, mungkin kita sebagai orang yang masih muda langsung membayangkan grafik, angka, perhitungan rumit, dan istilah-istilah yang sulit dipahami. Padahal teman-teman, sebenarnya ekonomi itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, bayangkan sebentar, pikirkan oleh teman-teman, kadang pernah nggak sih teman-teman bertanya, kenapa harga makanan kadang naik tiba-tiba? Kenapa biaya hidup sekarang terasa lebih mahal daripada zaman dulu? Kenapa orang yang sulit dapat pekerjaan? Dan kenapa kalau harga BBM naik, hampir semua harga barang juga ikut naik? Nah, semua pertanyaan itu berkaitan dengan ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro bukan hanya teori di kelas, tetapi benar-benar terjadi di sekitar kita. And di video kali ini, saya akan menjelaskan ekonomi makro dengan bahasa yang santai, mudah dipahami. Jadi, teman-teman tidak perlu merasa takut atau bingung. Kita mulai dengan pengertian ekonomi makro. Teman-teman, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi ekonomi secara keseluruhan atau dalam skala yang besar. Kalau ekonomi mikro membahas individu seperti perilaku, pembeli dan penjual, maka ekonomi makro melihat perekonomian sebuah negara secara luas. Misalnya, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia? Bagaimana tingkat pengangguran di Indonesia, bagaimana inflasi yang terjadi di negara kita, bagaimana pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana pemerintah mengatasi masalah ekonomi di negara kita. Ibaratnya seperti ini, kalau ekonomi mikro terlihat satu toko kecil, maka ekonomi makro melihat seluruh pasar bahkan seluruh negara. Nah, gimana nih? Udah ada bayangan belum buat teman-teman? Oke, kita lanjut. Contohnya begini. Kalau ada pedagang bakso menaikkan harga bakso dari 10.000 menjadi 15.000, ekonomi mikro akan membahas kenapa harga bakso naik. Apakah karena bahan bakunya yang semakin mahal atau karena keuntungan penjual? Tetapi, ekonomi makro melihat masalah yang lebih luas. Kenapa hampir semua harga makanan naik? Kenapa daya beli masyarakat menurun? Kenapa ekonomi sedang melemah? Nah, karena itulah ekonomi makro sangat penting untuk dipelajari karena lewat ekonomi makro, pemerintah bisa mengetahui kondisi ekonomi negara dan menentukan kebijakan yang paling tepat. Next, kita lanjut. Masalah dalam ekonomi makro. Nah, apa aja sih masalah yang ada dalam ekonomi makro? Secara kan ekonomi makro tadi katanya sangat luas. Betul sekali. Jadi, masalah yang pertama itu ada di inflasi. Masalah pertama yang paling sering dibahas dalam ekonomi makro adalah inflasi, teman-teman. Mengapa demikian? Karena inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Contoh sederhananya seperti ini, yang paling mudah kita rasakan adalah harga kebutuhan sehari-hari. Mungkin dulu 20.000 bisa kita gunakan untuk membeli nasi, membeli lauk, membeli minuman, bahkan membeli cemilan. Sedangkan mungkin sekarang uang 20.000 itu hanya cukup untuk makan saja. Artinya nilai uang kita menurun karena harga barang naik. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Apa bisa dipahami? Kalau seperti itu kita lanjut. Inflasi sebenarnya normal kalau kenaikannya masih kecil. Karena saat ekonomi berkembang, harga barang biasanya memang ikut naik.
Tetapi, kalau inflasi terlalu tinggi, dampaknya sangat berbahaya, teman-teman. Masyarakat akan jadi kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari, daya beli akan menurun, dan orang jadi lebih hemat, takut belanja. Kalau masyarakat jarang belanja, bisnis juga ikut menurun. Contohnya, saat harga BBM naik, biasanya ongkos transportasi semakin naik, harga makanan jadi naik, daya distribusi naik, bahkan harga barang di warung juga ikut naik. Karena itulah, pemerintahan harus menjaga inflasi agar tetap stabil. Nah, selain itu apalagi sih masalah yang terjadi di ekonomi makro? Yang kedua, ini juga nggak kalah sering dibahas, yaitu ada pengangguran. Masalah kedua ini adalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi ketika seseorang ingin bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Contohnya, ada lulusan sekolah atau kuliah yang sedang mencari kerja, kemana-mana tetapi tidak ada yang bisa menerimanya. Kalau jumlah pengangguran sedikit, mungkin masih normal. Tetapi, kalau terlalu banyak, dampaknya besar sekali bagi negara kita, teman-teman. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak bekerja, pertama, tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, sulit memahami kebutuhan. Daya beli menurun, dan tingkat kemiskinan semakin meningkat di negara kita. Bahkan, pengangguran juga bisa menyebabkan masalah sosial seperti kriminalitas. Biasanya pengangguran meningkat saat ekonomi sedang menurun. Contohnya ketika banyak perusahaan bangkrut atau melakukan PHK mendadak. Nah, sebaliknya, ekonomi juga dapat berkembang apabila perusahaan membuka cabang baru, pabrik bertambah, bisnis berkembang, dan lapangan pekerja semakin banyak. Karena itu, pemerintah selalu berusaha mengurangi pengangguran di negara kita. Dan yang masalah ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Masalah berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan apakah ekonomi satu negara berkembang atau tidak. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, berarti produksi meningkat, bisnis berkembang, masyarakat aktif membeli barang, dan lapangan kerja bertambah. Contohnya, ketika banyak perkembangan dilakukan saat perbelanjaan ramai, UMKM akan berkembang, dan industri berjalan lancar. Maaf teman-teman. Nah, yang ini artinya ekonomi sedang bertumbuh. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi menurun, bisnis akan sepi, perusahaan mengurangi produksi, dan pengangguran akan meningkat. Oke, next kita bahas yang selanjutnya, indikator ekonomi makro. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengetahui ekonomi negara kita sedang baik atau buruk? Pemerintah biasanya melihat beberapa indikator ekonomi. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. PDB ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu negara dalam periode tertentu. Kalau PDB meningkat, berarti produksi barang dan jasa juga meningkat. Artinya, ekonomi negara berkembang. Contohnya, pabrik memproduksi barang lebih banyak, restoran ramai, toko online meningkat, dan masyarakat aktif berbelanja. Yang kedua, tingkat inflasi. Pemerintah juga melihat tingkat inflasi. Kalau inflasi terlalu tinggi, ekonomi tentunya tidak stabil. Dan kalau terlalu rendah, ekonomi bisa lesu. Jadi, inflasi harus tetap seimbang dan terjaga. Dan yang ketiga, tingkat pengangguran. Semakin banyak tingkat pengangguran, berarti kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Karena itu, pemerintah selalu berusaha membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, yang keempat, nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah ini juga penting, teman-teman. Kalau rupiah melemah terhadap dolar, barang impor menjadi mahal, harga gadget naik, biaya luar negeri meningkat. Karena itu, pemerintah dan bank sentral menjaga nilai tukar tetap stabil. Baik, sebagai kesimpulan, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro membahas inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar uang, hingga kebijakan pemerintah. Walau terdengar rumit, tetapi sebenarnya ekonomi makro sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, semoga dapat dipahami penjelasan saya kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya
jelaskan. Selamat bertemu di video selanjutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.